Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan datang kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ia bukan mendapat hukuman, tetapi justru kembali pulang dengan membawa makanan bagi keluarganya. Kasus serupa pernah terjadi pada seorang penguasa. Namun ulama saat itu memberi sanksi agar melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kasus yang sama tidak harus memiliki sanksi hukum yang sama. Bukan berarti merubah hukum, namun fatwa memerlukan kebijaksanaan. Berikut contoh fatwa yang bijak dari Nabi, sahabat, dan para ulama. Sewaktu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, datang seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Dengan heran beliau bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Sahabat tadi menjelaskan bahwa ia telah menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Mendengar apa yang disampaikan, Rasulullah menjelaskan tentang kafarah atau penebus dari kesalahan yang ia lakukan. Beliau bertanya, apakah ia memiliki budak untuk dibebaskan? Karena orang tersebut menjawab tidak, maka beliau melanjutkan dengan kafarah cara yang kedua. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tanya Rasulullah. Karena kembali menjawab tidak, maka beliau memberi cara terakhir yang harus dilakukan. Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Ternyata ia kembali menjawab tidak. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya untuk duduk menunggu. Tak lama kemudian datang sahabat lain membawa 1 kantong kurma. Beliau menyerahkan kurma sedekah kepadanya dan berkata, "Ambil dan bersedekahlah dengannya," yakni dengan sekantong kurma tadi. Orang tersebut mengambil kurma, lalu berkata, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah selain keluargaku." Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau berkata, "Berilah makanan tersebut kepada keluargamu." Dari kejadian ini, Rasulullah bukan hanya menjelaskan tentang hukum, namun memberi teladan dalam menerapkan hukuman. Sahabat tadi melakukan kesalahan, namun hukuman yang diterima justru menguntungkan baginya. Bukan berarti merubah hukum, namun bijaksana dalam menerapkan hukuman. Seorang penguasa Islam di Andalusia, Abdurrahman bin Hakam, pernah mengalami kejadian yang sama. Karena tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, maka ia mengundang para ahli fikih ke majelisnya. Setelah berkumpul dan mendengar permasalahan yang disampaikan, para ulama tadi sibuk berdiskusi. Namun sebelum hasil diskusi disampaikan, seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Yahya bin Yahya mendahului menyampaikan pendapat dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dosa tersebut bisa dihapus dengan melakukan puasa 2 bulan berturut-turut." Mendengar pendapat ini, para ahli fikih yang lain terkejut dan heran. Sebelum mereka menyampaikan pendapatnya, Yahya segera menghampiri para ahli fikih dan mengajak mereka untuk duduk sendiri. Yahya menerima banyak protes. Mengapa hanya menjawab satu alternatif atau mengikuti pendapat Imam Malik yang hanya dapat memilih antara 3 alternatif dan lain-lain? Yahya hanya diam mendengarkan berbagai argumentasi mereka. Setelah semua menyampaikan pendapatnya, ia menjelaskan, "Demi Allah, saya sengaja tidak menyampaikan kepada beliau 3 cara untuk menebusnya, apalagi memilih. Karena dia adalah pemilik kekuasaan, dia memiliki banyak budak dan harta. Bila dengan mudah dia dapat menyelesaikan kafarahnya, mungkin tiap hari ia akan menggauli istri dan budaknya. Karena itu kusampaikan fatwa yang sulit baginya untuk dilaksanakan. Dengan demikian dia tidak akan kembali melakukannya." Setelah mendengar penjelasan tersebut, para ulama lain akhirnya setuju dan mengakui bagaimana bijaksananya Yahya dalam menyampaikan pendapat dan fatwa. Bahwa fatwa atau juga hukum bagaimanapun juga perlu mempertimbangkan banyak hal. Seperti siapa yang melakukan, karena apa, di mana, kapan, dan lain-lainnya. Konon sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga pernah diprotes oleh seseorang karena mendapat pertanyaan yang sama namun menyampaikan jawaban yang berbeda. Seseorang bertanya mengenai hukum mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Kepada penanya pertama dia mengatakan tidak mengapa, sedang kepada penanya yang kedua dia mengatakan batal puasanya. Suatu permasalahan yang ditanyakan kepadanya, ia menjelaskan,
Penanya yang pertama tadi sudah berusia tua, sehingga bila mencium istrinya tidak akan berlanjut kepada tindakan lain. Sedang penanya kedua adalah seorang pemuda. Bila ia menjawab tidak mengapa, dikhawatirkan akan menyurut nafsu dan berlanjut dengan tindakan lain. Bagaimanapun juga, fatwa suatu hukum mutlak perlu ditegakkan. Namun, keluasan ilmu, wawasan, dan kebijaksanaan seorang mufti atau pemberi fatwa akan mempengaruhi fatwa yang dikeluarkan. Bukan untuk merekayasa atau karena kepentingan tertentu, apalagi merubah hukum, tetapi semata-mata untuk menegakkan keadilan dan untuk menegakkan kebijaksanaan. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.